Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Santapan Rohani edisi Selasa 15 Juli 2025. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta Roh Kudus menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu ya Allah Bapa di sorga, Allah pemilik kehidupan kami. Kami datang tundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan yang kami alami. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkenan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus seterus hamba-Mu Tuhan. Hamba boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam santapan rohani Jemaat Shiloh Campagaya. Bapa di sorga, hamba yang Kau pakai pada pagi hari ini mengaku bahwa hamba-Mu tidak mampu, punya keterbatasan dan punya kelemahan karena dosa. Sebab itu Tuhan ampuni hamba-Mu, agar hamba-Mu layak datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatannya adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu setia dalam merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini
Mengasihi sebagai tanda hidup baru. Mengasihi sebagai tanda hidup baru. Mapakaboro iamo tanda tu baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sangat mudah menilai seseorang hidup dalam kasih dengan hidup tanpa kasih. Setidaknya yang paling menonjol ialah bagaimana ia bersikap kepada sesamanya. Kasih membuat seorang memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Sedangkan tanpa kasih, seseorang tidak akan tahu bagaimana relasi yang benar. Bahkan kebencian akan terus ada dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berangkat dari kisah Kain yang dipaparkan oleh Yohanes, bahwa dosa yang menyelubungi hidup Kain membuatnya tidak merasakan kasih dalam hatinya, sehingga ia tidak memiliki relasi yang baik dengan sesamanya, termasuk adik kandungnya sendiri. Kedua hal ini, kasih dan kebencian, merupakan hal yang sangat bertentangan. Ketika seseorang hidup dalam kasih, maka ia akan susah untuk hidup dalam kebencian. Sebaliknya, orang yang hidupnya tetap dalam kebencian, ia pun akan sulit untuk menyatakan kasih. Kasih membawa kita kepada pemulihan relasi dengan Allah dan ciptaannya, sedangkan kebencian akan membawa kita kepada kebinasaan. Melalui Kristus, dosa dikalahkan dan relasi dengan Allah diciptakannya, dipulihkannya. Kehadiran Kristus melepaskan selubung dosa yang membuat manusia sulit untuk melihat kemuliaan Allah dan hidup dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Kristus adalah wujud kasih yang sebenarnya dan sempurna, yang membawa manusia yang tadinya berada dalam maut karena dosa dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Mengasihi dengan benar merupakan wujud dari hidup yang telah diubahkan, yang telah dibarui di dalam Yesus Kristus. Nampakkanlah kasih yang benar itu dalam relasi kita dengan sesama, sama seperti Kristus yang mau berkorban untuk kita. Amin firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami kembali tundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu ya Allah, menaikkan syukur dan hormat kemuliaan bagi-Mu atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk nikmati pada pagi hari ini. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu sudah diperdengarkan. Tuhan mendengarkan seruan kami agar firman-Mu boleh kami mengerti dan memahaminya. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memeteraikan dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa arti firman-Mu untuk menjalin hubungan relasi dengan Allah, dengan sesama manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu mengaku bahwa hamba-Mu tidak mampu menguraikan firman-Mu. Tolong Tuhan ampuni hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Untuk kesempatan
yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang bersekolah, yang sedang mencari pekerjaan, sedang mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati mereka. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka. Karena di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang sempurna. Terima kasih. Mereka yang sedang berbahagia, sempurnakan kebahagiaan mereka. Mereka yang sedang berduka, tolong Tuhan, hiburkan mereka. Hanyalah daripada-Mu sumber penghiburan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Tuhan berkenan mendengarkan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.